Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharin amin. Al hadithur rabi' marahil khalqil insan wa taqdir rizqihi wa ajalihi wa amalihi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id fawalladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini artinya begini. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Proses diciptakan manusia di rahim ibu 40 hari jadi sperma mani. Tsumma yakunu mudghatan alagatan mithla dhalik, kemudian menjadi gumpalan daging yang mulai melekat yang kuat sama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian setelah itu menjadi gumpalan daging sudah berbentuk. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian dinafakh, ditiupkan ke dalamnya ruh, sperma, darah, daging 40 berarti sudah 4 bulan. Paham ya? 124 bulan. Mulai 4 bulan ada kehidupan, ditiupkan ke dalamnya ruh. Ini adalah asal proses manusia. Ada enggak manusia yang dari emas? Ada enggak? Ada. Ada manusia dari perak? Ada. Ada manusia dari dolar? Enggak ada. Dari sperma. Karena itu manusia jangan sombong. Kamu itu adalah dari mani. Kalau orang yanzur ila aslih ma yatagabbar. Orang kalau dia tadi itu melihat asal usulnya dari mani, enggak mungkin akan sombong. Enggak mungkin akan sombong. Ini yang pertama. Karena itu ketika ada seorang di antara mereka congkak jalannya, karena dia anaknya raja khalifah, congkak jalannya, ditegur, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan model congkak ini. Kalau ma ta'rifu nih, ini enggak tahu aku siapa aku ini, kok mau negor-negor. Kalau ana arifu kak, aku tahu kamu. Anta alladhi asluka nutfah wa fi madnika wa fi batnika adara wa akhiruka jifa. Jifa gadira, jifa muntina. Ana tahu kok kamu. Saya tahu kamu kan manusia yang asalnya dari mani, kemudian yang kehidupannya perutnya bawa kotoran sama dengan isi WC. Apa isinya perutnya kamu? Emangnya emas berharga, berlian? Sama dengan isinya WC. Kalau sudah mati jadi bangkai bau. Karena itu bagi orang yang sombong, lihat asal usulnya. Kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh. Itulah awal kehidupan manusia di rahim ibu. Asalnya nggak ada kehidupan. Setelah ada ruh, di situ ada kehidupan. Masya Allah. Berproses sampai lahirnya manusia. Ketika peniupan ruh, Allah memerintahkan malaikat yaktubu
Malaikat mencatat keputusan Allah. Ini keputusan nih. Apa yang dicatat? Bikatbi apa? Umrihi. Umurnya. Ini umurnya sekian di dunia. Kemudian bikatbi rizkihi. Rizkinya. Ini rizkinya sekian di dunia. Kemudian syaqi au sa'id. Matinya baik atau matinya jelek. Udah dicatat. Artinya begini loh, orang ini hidup di atas dunia itu dalam keputusan Tuhan. Kalau bahasa perfilman sudah di skenario. Film itu berjalan sesuai dengan skenario. Sesuai dengan skenario. Nggak akan luput. Nggak akan bisa luput, melesat, nggak bisa. Loh, subhanallah. Berarti 3 hal ini manusia jangan dia tadi itu mengandalkan amal, usaha. Pertama, apa? Umurnya. Nah, kalau diukur dengan sakit, orang mati bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Orang mati itu karena umurnya habis. Paham? Kadang-kadang sehat walafiat mati. Mudah mati. Kenapa? Umurnya habis. Fakam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min sagimin 'asha hina minad dahri wa kam min fata yumsi yusbihu lahiyan wa akfanuhu qad nusiyat wa huwa la yadri. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak, baru duduk di sini mati. Kenapa? Ketabrak truk, umurnya habis. Berapa banyak orang yang sakit, sudah sakit lama di rumah sakit, sehat. Berapa banyak pemuda yang dia tertawa terbahak-bahak, kafannya udah disiapkan untuk membungkus dia nggak sadar. Hati, paham ya? Saya mau tanya, kalau ada lampu minyak cempluk, yang satu diisi penuh, yang kedua diisi setengah, yang ketiga diisi seperempat. Kemudian dihidupkan api, mana yang mati duluan? Nggak ada angin, nggak ada apa-apa nih, mati. Mana yang mati duluan? Yang sedikit, yang seperempat, kemudian yang setengah, kemudian yang penuh. Kenapa? Kalau sudah gasnya habis ya mati. Umur juga begitu, udah dibagi sama Allah. Kadang-kadang baru lahir jam-jaman mati. Kenapa? Umurnya 1 jam. Kadang-kadang masih kecil mati, kadang-kadang dewasa mati, kadang-kadang tuwek nak mati-mati. Umurnya belum habis, saudara. Umurnya belum habis, tapi pasti habis. Walitabluhu ajalam musamma, karena sudah ditentukan oleh Allah pasti ya habis. Nggak ada ceritanya orang nggak mati-mati. Yang kedua yang ditentukan oleh Allah apa? Rizkinya ya. Kamu mau banting tulang sak banting utek, tetap rezeki kamu akan dapatkan sesuai yang ditentukan oleh Allah. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati manusia kecuali kalau sudah rizkinya sempurna. Kadang-kadang nggak mati-mati sampai berhari-hari koma, diambilkan zam-zam, dikasih 2 tetes zam-zam, mati. Kenapa? Nunggu rizkinya tinggal 2 tetes. Jangan bingung makan dan minum. Kalau sudah mau mati, hatta yang ada di mulut akan dikeluarkan makanan itu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena itu pasrahkan sama Allah. Usaha sekedarnya, sisa umurnya digunakan untuk ibadah. Begitu seharusnya. Rizki dibuat segala-galanya, sampai yang haram berani untuk diterjang. Keliru. Semuanya udah ditentukan oleh Allah. Semua tanya,
Kalau sampean telat makan 1 hari, masih bisa hidup nggak? Bisa walaupun sakit. Telat minum 1 hari, masih bisa hidup nggak? Bisa walaupun lemes. Telat bernafas 5 menit, bisa hidup itu? Nggak bisa. Berarti manusia itu butuh nafas lebih daripada makan dan minum. Kenapa kamu tidak pernah bingung gimana cara kalau saya nggak bisa nafas ya? Kenapa? Karena kamu tawakal, pasrah sama Allah. Nggak mungkin anak bisa hidup kalau sudah ditakdir masih hidup ya berarti bisa bernafas. Rezeki juga sama, makan minum juga sama. Sama. Karena itu jangan tertipu sama syaitan. Kok grogi sama rezeki? Kok grogi sama rezeki? Pernah diceritakan di zamannya Imam Sufyan Tsauri, Sarigul Akfan, pencuri kafan. Pencuri kafan. Nggak ada orang mati kecuali hadir jenazah, tapi itu untuk lihat, oh dikubur di sini. Malam dikeduk, malam dibongkar, diambil kafannya, dicuci, dijual lagi, sampai 1000 mayit yang diambil di kafannya. Suatu saat datang kepada kalau nggak salah Imam Sufyan Tsauri, nangis dia, anak mau tobat, anak banyak dosa. Dosa apa? Pencuri kafan saya. Ini bukan pencuri sendal, ini bukan sepeda motor, kafan. Serem ya. Udah berapa kafan yang kamu ambil itu? 1000. Allah. Ya dibimbing untuk tobat, nggak apa-apa tobat kepada Allah, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah dan seterusnya. Tapi si pencuri ini tanya, Imam, saya ini mencuri kafan 1000 mayit loh katanya. Semua yang saya curi tidak menghadap kiblat kecuali 2 tok. Padahal dikubur secara Islam nggak menghadap kiblat, berubah. Kenapa? Kaget Imam Sufyan. 1000 nggak menghadap kiblat kecuali 2 tok. Kata Imam Sufyan, itu karena mereka ragu atas jaminan rezeki dari Allah. Ragu atas jaminan rezeki dari Allah. Hati-hati. Ya. Jangan pernah ragu bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ya, wa rizqu maksum hatal hinash. Jangan ente cacing dalam tanah itu ada rezekinya kok. Cacing dalam tanah itu ada rezekinya. Baik. Yang ketiga, ya ini yang perlu kita takuti. Udah ditentukan oleh Allah mati baik atau mati jelek. Nah, ini yang harus kita takuti. Sehingga Nabi menggambarkan, wa innar rajula la ya'malu bi amali al-jannah fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi ahlin nar fayadkhulaha. Ini yang dikhawatirkan. Ada orang yang dia itu amalnya amal penghuni surga, sholat hebat, qiyamul lail hebat, khatam Quran berkali-kali, dzikir, sholawat, luar biasa, ibadahnya banyak, tapi karena sudah ditentukan oleh Allah matinya jelek, di akhir umur dia tadi itu akhirnya mengamalkan amalan ahli neraka, mati masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang malu ahli nar, amalnya jelek semuanya, tapi karena sudah dicatat oleh Allah dia masuk surga, di akhir umur tobat, akhirnya masuk ke dalam surga. Ini yang ditakuti, saudara. Diceritakan ada seorang 40 tahun jadi muadzin tanpa bayaran, ada di Mesir. Adzan dulu nggak pakai speaker, naik di atas menara. Oh, Akbar, Allah Akbar. 40 tahun 5 waktu. Kebetulan muka menara masjid rumahnya orang Nasrani, orang non-muslim. Lagi adzan noleh, kelihatan satu putri yang cantik. Putrinya cantik. Langsung gairah. Allah.
Langsung gairah datang. Temui sama putri, ada apa Pak? Saya senang sama kamu, saya pengen kawin. Waduh, nggak mungkin kan kita berbeda agama. Anda Muslim, saya Nasrani, Nasraniyah gitu. Saya akan siap tinggalkan agamaku, yang penting kawin dengan kamu. Ya, monggo silakan. Mungkin kalau begitu ayah saya mau. Sampai dikawin, kawin. Saat itu setelah perkawinan dia duduk ada di atas rumah. Rumah orang Arab itu pasti loteng. Dia mungkin jalan-jalan di situ jatuh mati. Lah dia bisa merasakan istrinya, wala dia masuk surga karena dia tidak mati dalam keadaan Islam. Ayo. Menakutkan saudara. Tapi ada orang pembunuh 99 orang. Sadis. Pembunuh 99 orang. Mau bertobat, datang kepada seorang yang ahli ibadah. Pak Ustadz, minta dibimbing, mau tobat. Apa dosa kamu? Membunuh 99 orang. Ah, kejam kau. Jangan tobat dah. Sulit gak mau tobat. Loh kenapa Ustaz? Ya kebesaran dosanya kau. Berarti aku gak bisa tobat masuk surga. Ya sulit, gak bisa. Ya tak genapkan sama sampean ya 100 sudah. Dibunuh yang 100 nih. Datang kepada orang alim nih yang kedua ini. Minta dibimbing untuk tobat. Bisa, nggak ada. Pintu Allah ditutup, pintu tobat ditutup, nggak ada. Cuma kamu harus meninggalkan tempat kamu, meninggalkan grupnya kamu, teman-temannya kamu, bergabung ke tempat yang lain yang di sana banyak ahli ibadah. Nanti pergi ke sana, bergabung ibadah di sana. Insya Allah kau diterima oleh Allah SWT. Perubahan teman, perubahan lingkungan. Di tengah jalan mati. Ini belum bergabung nih, tapi sudah niat. Di tengah jalan mati. Malaikat azab turun. Nih bagianku ini. Ini pembunuh ini. Banyak orang dibunuh. Terakhir orang ahli ibadah. Malaikat rahmat turun. Nih bagianku karena dia bertobat. Akhirnya dua malaikat bantah-bantahan. Ini bagianku. Dia mau bertobat, iya tapi dia belum bertobat. Dia belum beribadah sama sekali tapi sudah membunuh sekian banyak. Akhirnya datang malaikat yang ketiga yang menjadi hakim penengah. Sama-sama malaikat kok ribut. Gini. Kita hitung aja. Tempat rumahnya dia yang dia buat maksiat. Kita ukur sampai ke tempat meninggalnya dia. Tempat tujuan yang mau ia bergabung dengan orang soleh, dari tempat yang meninggal diukur mana yang lebih dekat, itu bagiannya. Kalau dekat dengan rumahnya tempat maksiatnya, bagian malaikat adab. Kalau dekat dengan tempat orang yang ia bergabung, orang-orang taat, maka bagian malaikat rahmat diukur. Allah yang membantu ini rahmat Allah, karena dia sudah punya tujuan baik ini. Buminya disuruh mengkeret, disuruh mendekat. Bumi yang akan dituju, tempat yang akan dituju, kamu mendekat dikit ya, kamu molor sedikit. Bumi yang kamu di situ tempat maksiatnya, kamu menjauh dikit, cuma tinggal 1 jengkal lebih dekat ke tempat yang ia akan tuju. Bagiannya malaikat mana? Malaikat rahmat, masuk surga. Karena itu kalau berbuat taat jangan sombong ente. Mau sombong sama siapa? Sama Allah. Allah nggak butuh sholatnya kamu, Allah nggak butuh ibadahnya kamu. Kamu disuruh ibadah adalah sebagai bukti kamu butuh sama Allah. Kamu disuruh zikir adalah sebagai bukti kamu adalah perlu sama Allah. Bukan Allah perlu zikirnya kamu untuk apa? Paham nih ya? Karena itu yang terakhir ini yang harus kita takuti. Bukan rizkinya kita yang kita khawatiri,
Itu sudah dijamin sama Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yang terakhir ini mati baik atau mati bukan matinya yang ditakuti. Kalau mati pasti mati. Ada yang yakin tidak mati? Siapa? Para nabi mati. Nabi Muhammad itu paling dicintai Allah mati. Orang Eropa itu minumnya susu, makannya keju, buah-buahan yang bergizi, mati. Apalagi ente puhung. Paham ya? Karena itu jangan pernah takut mati, jangan pernah takut rezeki, takutlah matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini nggak ada jaminan. Ada yang jamin kamu mati husnul khotimah? Nggak ada. Ada yang jamin kamu mati dalam keadaan baik? Nggak ada. Karena itu hati-hati. Mudah-mudahan insyaallah mati husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini kok tambah kurang sing hadir ini. Kemana ini yang lainnya? Diajak yang lainnya untuk bergabung ya. Memang saya sering tidak hadir karena masih selalu sibuk, tapi insya Allah setelah ini hadir terus insya Allah ya. Istiqamah terus hadirnya, jangan karena orang, hadirnya supaya disaksikan sama Allah. Nih orang yang hadir karena Allah gitu. Nih orang yang hadir ada di masjid karena berharap Allah, karena berharap ridha Allah lah. Kalau karena orang akhirnya kalau orangnya nggak ada, nggak hadir ya repot akhirnya. Jangan hadir karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Abdul Qadir Batfid ana bilughatuhum. wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين جماعة من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طشت السحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa Hanya sallim dengan ala sayyidina Muhammad wa ala per ali bulan. sayyidina Muhammad. Dan selama 20 bulan saja Allahu akbar, Anda Allahu akan akbar. memiliki peninggalan di atas Allahu dunia akbar, yang pahalanya insyaallah mengalir terus sampai akhirat, Allahu yaitu berupa Rumah Sakit Al-Mauna Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.